Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama kakak Fitri Maharani Hamzah, NIM 10540111119 dari kelas SD 6A. Nah, adik-adik, di sini kita akan membahas materi menulis permulaan di kelas rendah. Nah, adik-adik, adapun peta konsep yang pertama yaitu pengertian menulis permulaan, yang kedua tujuan menulis permulaan, yang ketiga pembelajaran menulis permulaan, yang keempat langkah-langkah pembelajaran menulis permulaan. Nah, yang pertama pengertian menulis permulaan. Menulis permulaan adalah cara merelasikan simbol-simbol bunyi menjadi huruf-huruf yang dapat dikenali secara konkret sesuai dengan tata cara menulis yang baik. Menulis permulaan merupakan tahapan proses belajar menulis bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah melahirkan pikiran atau gagasan dengan tulisan. Dari pengertian menulis tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis adalah proses mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan ke dalam bentuk tulisan. Nah, yang kedua itu tujuan menulis permulaan. Tujuannya adalah agar siswa dapat menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan tepat. Pada menulis permulaan, siswa diharapkan untuk dapat memproduksi tulisan yang dapat dimulai dengan tulisan eja. Contoh tulisan E, D, F, K, J, dan dapat berupa suku kata seperti suka, mata, harus, luka, serta dalam bentuk kalimat sederhana. Seperti halnya membaca permulaan, menulis permulaan juga dapat menggunakan metode-metode seperti metode abjad, metode suku kata, metode global, dan sans. Menulis permulaan dengan huruf kecil di kelas 1 SD tujuannya adalah agar siswa memahami cara menulis permulaan dengan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau pesan secara tertulis. Materi pelajaran menulis permulaan di kelas 1 SD disajikan secara bertahap dengan menggunakan pendekatan huruf, suku kata, kata-kata, atau kalimat. Menulis permulaan di kelas 2 tujuannya yaitu agar siswa memahami cara menulis permulaan dengan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau pesan secara tertulis. Untuk memperkenalkan cara menulis huruf besar di kelas 2 SD. Mempergunakan pendekatan spiral, maksudnya huruf demi huruf diperkenalkan secara berangsur-angsur sampai pada akhirnya semua huruf dikuasai oleh para siswa. Kemampuan menulis yang diperoleh siswa di kelas dan kelas 2 tersebut akan menjadi dasar pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran menulis permulaan. Kemampuan menulis permulaan tidak jauh beda dengan kemampuan membaca permulaan. Pada tingkat dasar atau permulaan, pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan mirip dengan kemampuan melukis atau menggambar. Lambang-lambang tulis yang jika dirangkaikan dalam sebuah struktur, lambang-lambang itu menjadi bermakna. Selanjutnya, dengan kemampuan dasar ini secara perlahan-lahan anak-anak digiring pada kemampuan menuangkan gagasan, pikiran, perasaan ke dalam bentuk bahasa tulis melalui lambang-lambang yang dikuasainya. Inilah kemampuan menulis yang sesungguhnya. Untuk kemampuan menulis di kelas 1 atau kelas rendah, kurikulum 2004 menetapkan standar kompetensi sebagai berikut. Siswa mampu menulis beberapa kalimat yang dibuat sendiri dengan huruf lepas dan huruf sambung, menulis kalimat yang didiktekan guru, dan menulis rapi menggunakan huruf sambung. Nah, yang keempat yaitu langkah-langkah pembelajaran menulis permulaan. Langkah-langkah kegiatan menulis permulaan terbagi dalam 2 kelompok, yakni pengenalan huruf dan latihan. 1. Pengenalan huruf. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran membaca permulaan. Penekanan pembelajaran diarahkan pada pengenalan bentuk tulisan serta pelafalannya dengan benar. Yang kedua, latihan. Proses pemberian latihan dilaksanakan dengan mengutip prinsip yang mudah ke yang sukar, dari latihan sederhana menuju latihan yang kompleks. Ada beberapa bentuk latihan menulis permulaan yang dapat kita lakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap posisi yang benar. Yang kedua, latihan gerakan tangan. Yang ketiga, latihan mengeblat, yakni menirukan atau menebalkan suara tulisan dengan menindas tulisan yang sudah ada. Nah, yang selanjutnya latihan menghubung-hubungkan tanda titik yang membentuk tulisan. Bagian E, latihan menetap
bentuk tulisan. F. Latihan menyalin. G. Latihan menulis halus atau indah. H. Latihan dikte. I. Mengarang sederhana dengan bantuan gambar. Nah, adik-adik, itulah tadi yang sempat kakak sampaikan. Kakak harap apa yang kakak tadi sudah sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.